Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Astuti Septiani, NPM 1850255. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika ilmu dalam karya ilmiah. Menurut Rashidi 2011, ilmu merupakan proses berpikir tentang suatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah dalam arti sistem dan struktur ilmu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, dengan kata lain haruslah dilakukan penelitian. Kemudian ada etika dan moral. Etika berasal dari kata Yunani, yakni ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Etika ini mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Oleh sebab itu, etika merupakan suatu ilmu. Kemudian moral. Moral berasal dari kata Latin mos, jamaknya yaitu mors, yang berarti adat atau cara hidup. Moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Ajaran moral ini adalah ajaran wejangan, khutbah, peraturan, lisan, atau tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Dalam etika selalu berlaku cara berpikir non-empiris, artinya dengan tidak membatasi diri pada pengalaman indrawi yang konkret pada yang faktual dilakukan, tapi ia bertanya tentang yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tentang yang baik dan yang buruk dilakukan. Etika membatasi diri dengan segi normatif dan evaluatif, menurut Wicaksono 2013. Etika dalam ilmu merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, tetapi menciptakan tujuan ilmu itu sendiri. Di dalam etika ilmu, adanya dualisme dari ilmuwan terhadap ekses ilmu dan teknologi. Yang pertama, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik ontologis maupun aksiologi. Golongan ini ingin melanjutkan tradisi era Galileo, yaitu kenetralan ilmu secara total. Yang kedua, netralis ilmu terhadap nilai-nilai, hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja, sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian kegiatan keilmuan harus berdasarkan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Yang kedua ada etika ilmiah. Etika ilmiah atau etika sosial tentang ilmuwan yang baik. Etika ilmiah adalah salah satu jenis etika khusus di samping etika lainnya seperti etika profesi, etika politik, etika bisnis, dan sebagainya menurut Rashidi 2011. Di dalam etika ilmiah termasuk kelompok filsafat praktis. Rashidi 2011 menyatakan bahwa etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika secara umum dan etika secara khusus. Etika secara umum merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika ini berkaitan erat dengan berbagai masalah predikat nilai susila dan tidak susila, baik dan buruk. Yang kedua, etika khusus adalah bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapai kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Yang ketiga ada tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab seorang ilmuwan menyangkut tanggung jawab moral, segi profesional, dan segi moral. Di dalam tanggung jawab ilmuwan, yang dimaksud dengan tanggung jawab itu adalah kaitan epistemologi, mencakup asas kebenaran, kejujuran tanpa kepentingan langsung, menyadarkan kepada kekuatan argumentasi, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral. Dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis dalam menafsirkan hakikat realitas, sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab moral adalah dalam hubungan membentuk tanggung jawab sosial, yakni pada dasarnya ilmu pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.